timur dunia, sebuah negeri yang terbentang luas dan dipenuhi kisah-kisah bersejarah, serta mimpi-mimpi besar yang masih terus mencari jalan untuk diwujudkan. Indonesia, sebuah negara yang tak hanya dikenal karena kekayaan alamnya, tetapi juga karena keberagaman manusia dan budayanya yang tak ternilai. Dari laut biru yang membentang hingga gunung tinggi yang menjulang, Indonesia adalah negeri yang mengundang setiap jiwa untuk merenung, menari, dan bermimpi. Meski penuh dengan kesulitan, tetap menjadi tanah yang dipenuhi harapan. Harapan akan perubahan, harapan akan masa depan yang lebih baik, dan harapan bahwa setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk meraih impian mereka. Di setiap pulau yang tersembunyi, selalu ada kisah tentang keberanian dan ketekunan. Tanah ini tak pernah tidur. Di setiap detik, di setiap sudut, selalu ada kehidupan, selalu ada cerita yang menanti untuk diceritakan. Namun kini, satu persatu, impian kita tercabik oleh janji-janji yang terlupakan, oleh kebijakan yang digerakkan oleh kepentingan sempit, oleh tangan-tangan yang lupa akan sumpah mereka. Negeri ini pernah bersatu oleh tujuan mulia, namun kini terbelah oleh keegoisan yang menggerogoti setiap ruang. Kami akan buktikan bahwa darah yang mengalir di tubuh bangsa ini masih mengandung kekuatan, bahwa kami adalah negeri yang tak pernah berhenti bermimpi. Indonesia akan terus melahirkan generasi baru yang siap membawa perubahan, mewujudkan mimpi, dan mencatatkan sejarahnya sendiri di panggung dunia. Kami tak akan menyerah pada kehancuran yang dihadirkan oleh ketidakpedulian. Tidak sekarang, tidak pernah.
Hai. Astaga. Hai. Sibuk banget. Ngerjain apa sih? Kok kamu kesini sih? Ya lagian kamu dari tadi aku teleponin gak diangkat. Padahal pengen ngajak makan keluar. Ih, HP aku tuh dicas dari tadi. Kamu gimana kerja hari ini? Lagi gak mood lagi bahas itu. Mending bahas kamu aja. Gimana magangnya hari ini? Kalau magang mah nothing special. Jadi aku kelar cepet sih. Terus aku lanjut bikin materi deh buat besok. Sounds great. Kalau gitu, besok aku temenin kamu ngajar ya. Lagi? Tagihan kamu ya? Ya kalau misal minggu lalu, itu kan aku sekalian ngumpulin bahan untuk liputan materi minggu ini. Kalau besok, itu karena aku pengen nemenin kesayangan aku. Iya, liputan minggu lalu kamu udah di-approve. Boro-boro sayang. Udahlah, gak mood bahas itu. Mending bahas kamu aja. Oh iya, pas banget. I wanna show you something. Jadi, aku baru aja ngerancang sesuatu yang akan menjadi karya besar Diandra. Interesting. Now, show me that karya besar Diandra. Aku baru bikin proposalnya tapi udah mau jadi sih. Ready ya? Ready? Tada! Musikal karya untuk negeri. Buat proyek kampus lagi. Kan. Jadi kemarin pas aku ngajar tuh, aku baru tahu loh kalau anak pesisir mereka bisa nari, nyanyi, acting pula. Jadi aku mikir, apa aku bikin wadah ya biar mereka bisa berkarya? Karya ini bakal jadi karya perdana aku sebagai produser. Terus perdana juga bisa sepanggung sama mereka. Keren gak? Bentar. Berarti kamu harus cari sponsor. Cari sponsor itu gak gampang loh sayang. Tapi kalau aku minta bantuan pemerintah, bukannya katanya tuh mereka mendukung ya kemajuan industri ekonomi kreatif. Gak sesimpel itu sayang. Simpel itulah. Masa gak ada yang mau dukung anak bangsanya berkarya? Kini saatnya telah tiba, akan ku buktikan pada dunia, mimpiku kan terukir. Pertunjukan megah dengan set panggung yang meriah. Semua anak bernyanyi menari, semua mata tertuju ke kami. Pada semua kita perlihatkan beragamnya seni dan budaya. Mari kita perdengarkan berkah indahnya musik Nusantara. Kata mereka mimpi setinggi-tingginya agar kau jatuh di antara bintang-bintang. Kini saatnya berkarya, membuat dunia tahu siapa kita. Dengan yakin, usaha dan percaya, kita akan ukir sejarah. Aku kan terus melangkah demi angan dan mimpi. Ku akan terbang, aku tak akan berhenti berjuang meski rintangan menghadang. Aku bangga deh sama kamu. Kamu bisa bawa kebahagiaan buat orang lain. Kalau perjalanan aku masih panjang. Ya enggak lah, aku yakin mimpi kita bisa terwujud bareng. Pasti ada waktunya kok kamu bisa nulis pendapat kamu tanpa harus takut nyinggung pihak-pihak yang pantas disinggung. Gak segampang itu sayang. Judulnya aja itu kebebasan pers. Faktanya penjara. Jurnalis masih ada di bawah payung politik
Dan mereka dengan mudah kontrol kebebasan kita. Bukannya negara kita negara demokratis? Demokratis. Demi menjaga otoritas birokrat dan mematikan pikiran kritis. Bukalah kedua matamu, inilah kenyataan di depan mata. Janji manis terdengarnya oh seru, kita semua tertipu. Buka lebar telingamu, takkan ada yang bisa melindungimu. Semua hanya kepentingan semu, adil hanyalah anganmu. Jangan menyerah, selalu ada harapan. Tuhan bersama dengan orang-orang sabar. Kamu kok naif banget sih? Nih, aku jelasin ya. Yang ini GoPro, yang lo email nggak usah. Loh, tapi kan itu lagi viral Mbak di X. Jangan kayak anak baru kemarin sore deh. Lo tahu kan, ini TV punya siapa? Ya udah. Kalau yang ini gimana Mbak? Ada dugaan penyalahgunaan dana untuk pasokan air bersih ke salah satu desa di Cilincing. Yang ini saya beneran turun langsung ke lapangan dan ngeliat fakta realnya kayak gimana Mbak. Lo nggak dengar gue ngomong apa? Daerah sana, proyeknya punya siapa? Lo udah bosan kerja ya? Topik kamu kali yang salah. Atau cara kamu ngomong ke bos kamu kali yang gak enak. Kini saatnya berkarya, Saatnya berhenti, membuat dunia tahu apa siapa kita. gunanya? Dengan yakin, usaha dan percaya, kita akan ukir sejarah. Kita akan terus melangkah demi angan dan mimpi. Kita akan terbang, tak akan berhenti berjuang. Berhentilah Meski sebelum rintangan menghadang. Kalau kamu nggak suka, kenapa kamu nggak resign aja sih? Kalau ngikutin hati, maunya sih resign. Tapi ku harus bertahan karena ada rumah yang ku usahakan. Rumah apa? Kalau rumah produksi sih aku nggak nolak. Diandra dan mimpinya. Bangun! Kamu tuh pinter. Cuman satu aja. Keras kepala. Yeay, keras kepala tapi kamu mau sama aku. Ya, gimana ya? Udah terlanjur sayang. Jadi rumah siapa sih yang kamu usahain? Kita akan terus melangkah demi cita dan cinta. Ku akan terbang Berdua denganmu kita berjuang, bersama mengukir kisah. Kurang lebih gitu sih Pak. Karena mau bertepatan sama Hari Kemerdekaan, jadi pertunjukan ini cuma bisa di tanggal-tanggal yang saya sebutkan tadi. Santai-santai, itu diminum dulu mbak airnya itu. Dari tadi capek kayaknya ngomong terus. Iya, makasih Pak. Oh iya Pak, kalau untuk fasilitas semua aman kan? Sesuai sama PDF yang Bapak kirim kan ya di WA? Kalau fasilitas semua aman, cuman kebetulan untuk AC-nya lagi panas mbak. Paling nanti kalau mbaknya mau ya sewa AC standing lagi dari kami. Kira-kira dibenerinnya kapan itu ya Pak? Wah itu kurang tahu saya nih, ini kan gedung pemerintah mbak. Jadi paling nunggu anggaran ya, anggaran turun 2026. Nah, nambah berapa lagi tuh Pak kira-kira? Nambah berapa lagi tergantung. Mbak maunya dingin aja? Apa dingin banget? Rilek mbak, bercanda, ojo kaku-kaku. Biasanya sih sekitar 40-60 jutaan lah. Yang udah-udah sih segitu. Mahal banget Pak.
Tapi kalau fasilitas lainnya aman kan ya? Kayak orkestra pit, hidrolik, terus flybar, sama lighting. Itu aman semua kan ya? Oh, aman sih Mbak harusnya. Tapi kalau nggak salah tuh mesin hidrolik yang buat turunin orkestra pit itu lagi rusak. Untuk hal-hal lain Mbak bisa langsung tanyakan aja ke bagian teknisi. Kira-kira dibenerinnya kapan lagi itu Pak? Ya bareng sama AC-nya Mbak. Nunggu anggaran turun. Oh iya Pak, kalau untuk loading ini ya, saya set up di jam 12 malam itu aman kan ya? Bisa Mbak, cuman ya... Cuma apa lagi Pak? Gini Mbak, ini kan kita kerja digaji sama ya. Jadi kalau ada event seperti ini masuk tetap jam 7 pagi. Gitu loh. Maksudnya gimana ya Pak? Bukannya kata di sini tuh security 24 jam? Nanti loading in juga pakai tim kita sendiri kok Pak. Santai-santai, itu airnya diminum dulu Mbak. Kalau untuk prosedur penyewaannya gimana ya Pak? Prosedur penyewaan sama aja, Mbak masukin aja ke website ya. Gini ya Pak, kemarin saya udah sempat masukin proposal saya di website. Tapi lama banget gak dapet kabar. Udah sebulan pun tetap gak dapet konfirmasi. Makanya pas saya dapet nomor WA Bapak dari teman saya langsung buat janji. Jadi gimana Pak? Mohon bantuannya ya Pak. Saya gak punya banyak pilihan lain. Ya habis lagi. Nita, Nit, kopi saya habis Nit. Venue lain udah pada penuh Pak. Terus harganya juga gak kira-kira. Ya memang gedung ini udah inceran banyak orang Mbak. Kita cuma butuh 2 hari aja Pak. 2 hari. Ya boleh Mbak, nanti kita bantu ya. Wah makasih Nita. Oke. Jadi gimana Pak? Ya bisa kami bantu Mbak, tapi ya mohon pengertiannya aja lah. Maksudnya gimana ya Pak? Gini Mbak, kalau di sini kan Mbak bayar uang gedung dan bayar juga uang retribusi. Tapi kan di balik itu masih banyak rekan-rekan kita yang kerja di lapangan. Jadi ya tolong pengertiannya lah buat mereka juga Mbak. Pengertian apa Pak? Ya apalagi Mbak, seikhlasnya aja. Tapi kan saya udah bayar retribusi Pak. Ya tapi itu kan belum termasuk sama uang kebersihan, belum termasuk sama Ya uang tapi kan saya udah bayar itu semuanya di retribusi Pak. Gak murah loh itu. Iya gini Mbak. Mbak kan bayar ke orang lain, ya kan? Nah orang lain tuh gak ada yang peduli sama kita Mbak. Itu masalahnya, sedangkan kita nih ada anak istri di rumah. Kan kita juga sama lembur juga. Gitu loh. Maksud saya seperti itu. Jadi ya mohon pengertiannya aja. Jadi Mbak, simpelnya gini. Ada yang bisa dibantu, Puji siap membantu. Semua bisa diatur, ini soal prosedur. Mau buat pertunjukan, monggo silahkan. Tapi jangan lupa setoran, agar kami bisa makan. Setoran apa? Apa ini paksaan? Hei nona muda, siapa yang memaksa? Jangan munafik, tak usah berisik. Yang penting asik. Kamu happy, saya happy, semua happy. Uang, berilah saya uang. Kerjamu akan lama, semua mata memandang. Gak ada yang menghalang. Uang, semua butuh uang. Kami juga butuh uang. Ini bukan soal curang. Masa tak boleh kami mencicip sedikit peluang yang datang.
satupun yang memaksa. Hanya sedikit saja kami minta, 12 juta selesailah perkara. Pak, yang Bapak lakuin ini korup loh, Pak. Oh, korup. Ya saya kan menawarkan bantuan. Kalau mbaknya nggak mau, ya nggak apa-apa. Oke, Pak. Makasih ya atas waktunya. Ya, sama-sama. Nanti kita berkabar lewat WhatsApp aja. Dasar bapak-bapak genit, mata duitan, so jagoan, padahal tukang korup. Bisa hidup juga gara-gara sogokan. Sayang, kalau kamu mau bermimpi besar, artinya kamu harus siap untuk korbanin banyak hal, termasuk ego kamu. Tapi kan itu korup. Kalau aku kasih duit ke mereka, sama aja dong aku kayak pejabat-pejabat yang kamu investigasi itu. Ya udah, sebelum kamu mikir ke sana, emang udah ada sponsornya? Ya, itu bisa lah dicari. Bisanya gimana? Coba duduk dulu yang tenang. Ya belum ada. Tuh kan, aku bilang juga apa? Rencanain dulu. Kita hadapin satu-satu. Oke. Terus aku sekarang harus apa? Hitung-hitungan yang benar. Apa yang kamu butuhin dan apa yang harus kamu keluarin. Mulai dari sewa studio latihan, konsumsi, sewa lighting, sound, set, kostum, ya harusnya kamu lebih ngerti lah daripada aku. Dan yang paling penting, biaya tak terduga. Buat bayar uang tambahan di bawah meja supaya produksi kamu lancar. Tunggu. Biaya tak terduga. Buat mereka? Ya iya Diandra, ini Konoha. Semua orang kayak gitu. Kamu ya, kamu selalu jadi orang yang benci sama korupsi. Kamu juga yang selalu investigasi kan? Kenapa sekarang kamu nyuruh aku kayak gitu? Berarti kamu sama aja dong kayak mereka. Sampai kapanpun, kalau kamu kayak gini terus, produksi kamu gak bakalan ada yang jadi. Oh, jadi kamu lebih milih untuk ngorbanin integritas kamu dan munafik kayak mereka? Ya udah, kalau gitu gak usah mimpi besar. Munafik tahu nggak? Munafik kamu. Munafik? Kamu masih bisa bilang aku munafik? Setelah semua yang udah aku kerjain buat kita berdua. Aku nggak nyangka ya, mimpi aku harus terbunuh sama orang terdekat aku sendiri. Kamu sendiri yang nyari jalan buat ngubur mimpi kamu? Oh, terus sekarang salahnya di aku. Gara-gara aku mimpi besar, Bukan. tapi harus terhalang sama birokrasi yang Bukan. korup. Dan aku memilih untuk Bukan. mendukung korupnya Stop. itu. Bukan itu inti masalahnya. Kamu gak ngerti maksud aku. Intinya, kalau kamu mau tetap berkarya di negeri ini, ikutin budayanya. Kalau nggak ada yang mau berubah, siapa yang bisa ubah negara ini? Gak gampang Diandra, mutus rantai yang udah berjalan bertahun-tahun. Terus kamu mau aku apa sekarang? Lupain semua mimpi aku untuk dukung anak-anakku bisa berkarya dan bilang ke mereka kalau mereka nggak akan pernah bisa berkarya karena orang-orang itu. Sekarang, buang jauh-jauh mimpi indah kamu itu. Lagian ini mimpi kamu, bukan mimpi mereka. Maksudnya apa ya kamu ngomong kayak gitu? Menurut kamu yang pinter selama ini gak dipakai sama orang kenapa? Karena kamu idealis dengan mimpi-mimpi indah kamu. Gak pernah bisa diatur, gak pernah ngerti kenyataannya. Omongan kamu udah keterlaluan. Hei, maaf. Aku gak bermaksud ngomong kayak gitu. Kita cari jalan keluarnya bareng-bareng ya.
sejarah, merangkai kisah yang penuh harapan. Mari kita memulai sebuah perjalanan yang akan berakhir indah. Harapan mungkin pernah terjatuh, Mimpi besarku terasa jauh, tapi kini ku mengerti perjuangan ini ku rela hadapi asalkan kita berdua selamanya. Merangkai kisah yang penuh harapan. Mari kita memulai sebuah perjalanan yang akan berakhir indah. Kini kita sampai di tempat ini. Impian dulu hanya cerita. Berjuang bersama hingga terasa nyata. Kita akan ukir sejarah. Serius? Kok bisa? Iya, proposal aku udah di-approve. Selamat ya sayang. Ya ampun. Maaf, saya habis meeting. Aduh. Gimana? Udah nunggu lama? Belum kok Pak, baru sejam. Loh, masnya? Oh, saya asistennya Diandra. Asisten. Loh, padahal cocok loh ini. Saya kira pacarnya. Oke. Jadi gimana, Mas, Mbak? Ya, seperti yang udah didiskusikan dengan Diandra kemarin. Jadinya bisa dibantu kan Pak? Yo, mantap. Bisa. Emang bulan-bulan ini tuh sampai akhir tahun nanti tuh, Mas. Penuh. Tapi tenang, event Mas Mbaknya udah saya bantu lock ya. Mantap. Makasih banyak ya Pak untuk bantuannya. Sama-sama Mas, ini kan kita saling bantu aja ya. Yang penting Masnya udah paham lah ya. Ya, kalau gitu kami harus bayar berapa ya Pak? Ya, seikhlasnya Masnya aja sebenarnya sih. Ini kan kita sama-sama cari untung aja ya toh. Tapi ini udah di luar dari yang harus kami bayarkan Pak. Iya, gini Mas. Ini kan sebenarnya untuk rekan-rekan kita yang di lapangan ya. Jadi mereka kan lembur dan nggak dapat lemburan juga sebenarnya. Kasihan anak istrinya di rumah. Tapi bukannya nggak boleh ya Pak kayak gini? Ya, ini kan saya menawarkan bantuan ke Mas Mbaknya. Kalau emang dirasa tidak diperlukan, ya nggak apa-apa. Bukan gitu Pak. Kan kami udah bilang, kami paham dan pengertian. Nah, kalau begitu justru harus cepet-cepet Mas. Soalnya kan takut nanti apa ada orang lain yang book juga apa bagaimana ya toh? Oke, yakin ya Pak? Jangan Anda coba mengelak lagi. Anda tertangkap basah saat ini. Bukti kini sudah di tangan kami. Anda pastikan viral setelah ini. Sudah berapa orang yang Anda rugikan? Tidakkah Anda merasa bersalah? Bagaimana mengharap Indonesia emas jika aparatnya bikin cemas? Sampai kapankah kau mau korupsi? Jerakah Anda kini? Perlukah kasusnya kita viralkan? Baru datang keadilan.
merasa bersalah. Tak pernah memaksa pada semua. Aku terus terang saja padamu. Sejahtera kami masihlah semu. Siapa yang peduli kepada mereka, orang-orang yang di belakang layar? Gaji kami pas-pasan, begitu juga tunjangan. Siapa yang perhatikan? Semua aturan pastilah bercelah. Semua orang bisa salah. Kita hanya minta diperhatikan. Apa itu juga salah? Kamu ini pahlawan kesiangan yang penuh kemunafikan. Kalau kamu tak sudi memberikan, uangmu tak kubutuhkan. Serahkan dirimu, tak habis waktumu. Semua alasanmu tak bisa membenarkanmu. Inilah caraku, apa yang kau mau. Sekali lagi ku bilang ku tak memaksamu. Sadarkah dirimu, Sadar. tak benar lakumu. Masa Ku sih? hanya mengingatkanmu. Tak butuh itu mas. Bagaimana jika anak istrimu yang menderita? Dipermalukan di mana-mana karena bapaknya koruptor dan dipenjara. Di lubuk hati aku sadari yang kulakukan itu korupsi. Bertahun-tahun telah kulakukan, berlindung dalam kemunafikan. Sekarang semua telah terjadi. Jeruji besi sudah menanti. Menyesal, ku menyesal, namun tiada guna. Telah ku langgar sumpah berbakti pada bangsa. Ampuni aku Tuhan atas segala dosa. Menyesal, menyesal, ku menyesal. Fana, hati nuranilah yang menuntun kita.
Bersukacita di Nusantara, kaya alamnya, besar bangsanya. Marilah kita bersama-sama jaga Indonesia berjaya selama-lamanya. Tawa canda anak negeri membuatku berseri-seri, seolah masa yang akan datang cerah menanti. Semuanya di saat ini menjadi bekal untuk dikala nanti. Teguhkanlah hati bersama berbakti, kita berkarya untuk negeri. Bersukacita di Nusantara, kaya alamnya, besar bangsanya. Marilah kita bersama-sama jaga Indonesia berjaya selama-lamanya. Luruskan niatmu demi bangsa, tanah air bahagia kan harum mewangi selamanya. Merdeka Indonesia. Bersamamu ku melangkah menuju cita-cita hidup bahagia. Berjanjilah kau kan selalu setia bersamaku hingga tua. Bersukacita